Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, sore ini ini banyak permintaan mobil yang harga 20 jutaan. Jadi ini saya mau bikin vlog review bagaimana melihat mobil, misal saja ini Katana dengan harga 20 jutaan. Berarti per 20 jutaan itu berarti 20 ke 30 maksimal ya. Berarti di atas 20, di bawah 30. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, tapi ini juga dagangan saya, bisa dicek di admin saya nanti kalau barangnya ready. Masih ready ya. Jadi ini melihat Katana tahun 80-an ya. Berarti di bawah 90, kepala 8. Cara melihat Katana yang masih layak. Nah, tahun 80-an hingga ke 90, di bawah 30 juta berarti ya, kurang lebih gitu. Jadi suratnya hidup. Nanti kalau suratnya mati kan beda lagi. Jadi yang saya omong ini yang kondisi mobilnya mesinnya layak, masih bisa dipakai jarak dekat ataupun jauh, dan suratnya hidup. Nah, ini mobilnya. Ini Katana tahun 88 punya saya ini ya. Jadi kalau 88 itu lampunya masih ada gininya, kotak. Kalau dia sudah 89 atau 90 sudah lampu kotak. Kalau ini lampu bulat ya. Cara melihat pertama itu pakai jari yang ini, berarti diketoki bodinya masih kaleng atau sudah tebal gitu ya. Jadi cat mulus itu nomor 2, nomor 1 bahan bodi dulu. Jadi nomor 1 itu bahan bodi. Kalau Katana itu bahan bodinya berarti kaleng. Yang kedua dia di talangan, baru catnya mulus, baru ke mesin, baru ke interior. Baru nyari yang keropos-keropos nanti gitu ya teman-teman ya. Ayo sekarang kita lihat gini mas ya. Nah, ini masih kaleng. Mobil ini aslinya biru warnanya, ini cutting stiker. Nah, kita sesuai sidik. Nah, ini warna aslinya dia biru ya. Jadi gini, diginikan ya, ini kan kaleng. Kalau dia tebal berarti buk-buk. Nah, ini kaleng, ini masih kaleng. Nah, ini kaleng. Nah, berarti pertama bahan bodi dulu, baru catnya. Nah, ini masih kaleng. Bodi masih kaleng, muter mas. Nah, nek delok itu kudu muter. Nah, setelah muter sambil dilihat talangan ya, berarti ini lawang buring. Ini lawang buring biasanya anjlok. Nah, ini enggak, ini ada pun anjlok, ini baru sekitar 2 milian ini, jadi masih sangat layak. Nah gitu ya. Terus talang air ini dilihat gini mas. Sampean rodok mas kameramen rodok nduri ya ketok iki. Nah, iki dalane banyu. Pastikan dalan banyu iki sek kaya iki lempeng. Muter ya, sing kene. Muter ya, iki dalan banyu iki sek lempeng. Nah, dalane banyu iki sek sampean pakai jari yang telunjuk ini. Ini ya, pakai jari ini ya, jangan yang ini. Kalau ini jari fak ini namanya. Jari ini ya. Nah, jari ini gini. Oke. Kemudian bawahnya juga dilihat, bawahnya talangan. Nah, ini masih ada kayak kelingane. Nah, kalau ini masih seperti ini berarti masih sangat bagus kelasnya bodi. Tapi kalau teman-teman melihat itu sudah berdempul tebal ya enggak apa-apa, yang penting sampean pantas. Mengingat ini jadi kita harus pembahasannya harus dibatasi ya, di bawah 30 juta. Nah, nanti kalau di bawah 40 atau di atas 40, di atas 50 juta bahkan 100 itu sudah berbeda lagi caranya. Jadi ini di bawah 30. Kalau sudah seperti ini berarti sudah di atas rata-rata, karena rata-ratanya dia sudah berisi talangannya. Nah, ini masih sangat kaleng ya. Ini masih sangat kaleng. Ini kita sulit cari yang seperti ini. Kalau masih kaleng gini, kita mau ngebyur lagi itu sangat mudah. Ngebyur cat ini hanya sekitar 2,5 di daerah tempat saya sini. Mandi ya. Karena kan catnya pun juga bahannya juga yang cat, bukan yang, mohon maaf misal saya sebut merek Spesiker, bukan yang cat seperti itu ya, catnya biasa-biasa saja. Nah, jadi juga murah. Kalau tidak berdempul gini dia murah garapnya. Kalau berdempul agak mahal restorasi bodinya, karena itu ada ngelas, ada dempul lagi, nah, ada ngerok. Nah, itu biayanya cukup tinggi. Tidak di bawah 3 juta lagi untuk restorasi catnya, bisa lebih. Jadi itu ya pertama dari bodi. Kemudian dilihat mesin. Mesin tuh bukanya dari sini. Kalau Katana itu dari sini ya. Nah, tak baca nih STNK nih. Mobil ini 1000 cc tahun 88 dengan pajak untuk di Jawa Timur 400, di bawah 500.000 ya. Nah, ini tarikannya.
di bawah 500.000 pajaknya. Anggap aja munggah mudune sak ngono lah ya. Kok nek turah ya kena gitu berambang. Jadi gini, dibuka KP. Nah, kalau ini kan masih ada cagak ini cagak ekap ya. Kalau nggak ada cagak ekap ya enggak apa-apa, digeblak ini juga lebih enak. Loh, ini masih kaleng. Nah, ini sudah di atas rata-rata gitu ya. Kemudian dicek, tak perlu diketahui mesin ini apabila ambrol per seker, misalnya sekernya pun bosok, anggap aja gitu ya, itu kita benar-benar insya Allah nggak sampai menyentuh angka di atas 5 juta. Nah, tapi kan kalau bisa cari yang nggak ambrol ya. Kalau hanya sebatas ngobos dikit, seal klep, ngobos dikit itu wajar. Nah, tapi kalau bisa cari yang tidak ada ngobosnya, tidak ada nggak sampai dikit. Tapi kalau ada nggak sampai dikit juga wajar. Nah, ini teman-teman, ini air radiator, dilihat ada pelanginya enggak. Kalau enggak ada pelanginya berarti dia tidak ada campur air. Kemudian di sini ini sunduk itu juga dilihat ada putih-putihnya apa enggak. Sunduk apa ini? Sunduk uli ini kalau ada putih-putih berarti tidak ada campuran air. Kemudian diperhatikan kalau ada ngembes di bawah pakalter ataupun di filter itu juga sangat wajar. Cuma mobil ini relatif kering. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat mudah, penanganannya sangat mudah. Yang kedua, ini kan ada komponen AC-nya. Mobil ini ada kompresor, sudah ada kompresor, ada kondensor, ada kompresor, ada selang-selang blower di dalam juga ada. Tapi ini jangan dipakai acuan. Ini AC ini juga teman-teman jangan berharap mobil seperti ini AC-nya bisa dingin, karena itu sesuatu yang sangat sulit. Gitu ya teman-teman ya. Untuk Katana itu original dongkraknya ada di sini. Tapi juga rata-rata juga sudah tidak ada, banyak yang ditaruh di dalam. Ini akinya, kalau aki ini sudah tidak sesuai standar, akinya hasilnya kecil, ini akinya dikasih besar. Nah, tidak apa-apa. Terus rem, ini punya kelemahan, remnya ini kan kayak tidak ada blower. Jadi relatif atos, injakannya juga kadang ngompa. Jadi di rem itu sampai 2 kali mompa pedal baru connect. Nah, itu umumnya begitu. Untuk karburator sangat-sangat mudah. Jadi mesin juga sangat murah, spare part mesin mobil ini F10, saya dipakai Katana Jimmy LJ80V. Yang mulai pertama itu Katana, Suzuki Carry, hingga Carry Pickup, Carry Station, hingga Karimun kotak. Jadi Karimun kotak sampai 2006 itu masih pakai mesinnya sini, serinya F10. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sekarang sini di sini yang perlu diperhatikan juga ketika beli mobil yang sudah setua ini nomor rangka. Di sini ada nomor rangka. Nah, di sini ada nomor rangka. Nah, kalau ada nomor rangka masih seperti itu sudah cukup lah. Coba pas kameramen. Nah, itu sudah cukup baik. Tapi umumnya juga banyak yang sudah tidak baik. Oke ya, kalau radiatornya ada bocor itu murah. Jadi intinya mobil seperti ini mudun biar mesinmu ku duit 5 juta ndak entek. Tapi kalau bisa jangan cari yang masih sering. Nah, mobil ini insya Allah masih sering gitu. Kalau ngecek mobil seperti ini kayaknya teman-teman ndak perlu bawa mekanik yang ahli. Mungkin dirasakan, didengarkan sendiri ya gitu. Untuk kelemahan mesin ini ketika di start pagi rata-rata dia ngasap dikit terus hilang. Itu seal klep. Kemudian kalau panas biasanya juga ada bunyi cek. Nah, itu khasnya Cherry, itu biasanya namanya Temlar, pelatuk itu apa namanya, Temlar atau apa itu biasanya dia juga bunyi. Dan mobil ini masih pakai timing bell, baiknya juga teman-teman kalau beli seperti ini dibelikan timing bell baru kalau dapat bekas. Harganya mungkin nggak sampai 200.000 harga timingnya ya. Tapi mesin Cherry itu insya Allah tidak berbahaya apabila putus. Saya ngomongnya mesin Cherry karena familinya begitu, F10 ini ya, 1000 cc itu apabila putus timingnya juga tidak berbahaya. Beda kalau Zebra itu nyampluk ke klepnya, kalau ini insya Allah tidak berbahaya. Kemudian spare part jadi sangat murah, perawatan mudah dan banyak KW-nya. Nah, spare partnya banyak KW-nya juga. Terus kalau saran saya apabila beli elektronik semacam ini grupe Delco, pengapian seperti ini, coil, kabel busi diusahakan jangan beli yang KW, beli yang ori, karena elektronik itu kadang yang KW kelihatannya misalnya coil harga yang 300 sama yang 150, beli yang mahal yang ori, karena nanti itu matinya ndak semoyo ya gitu ya. Jadi mobil ini insya Allah ndak akan mogok ketika saman pakai jalan kecuali kelistrikannya off atau suplai bahan bakarnya dia yang kurang. Nah, dan sini Mas, mobil ini suplai bahan bakarnya sangat
sangat apa ya, ini masih pakai namanya membran. Jadi seperti Kijang Super yang lama, dia masih pakai membran. Lah membran ini sangat apa ya, memudahkan mobil ini ndak apa ya istilahnya, enak lah pokoknya, gak resiko mati elektriknya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk pergantian uli dan semuanya mobil ini sangat murah. Oke, dari sini mudah-mudahan kalian paham. Kemudian dilihat nat-nat kap mesin ini, apabila masih seperti ini, tidak las-lasan, tidak dempulan, ya berarti masih sangat bagus. Ini masih sangat bagus. Nah, kalau rata-rata pada umumnya sudah tidak seperti ini. Jadi rata-rata sudah berdempul. Nah, depan-depan ini masih bagus ini. Jadi ini bagusnya untuk di bawah 30 juta. Jadi kalau teman-teman lihat mobil seperti ini, dilarang nuntut AC-nya dingin. Kalau dapat AC yang fungsi itu berarti sampean sudah rezeki. Paham ya, sampai sini paham. Kemudian sambil ngecek bodi, kita cek ini mas, ini jenenge kolong. Nah, ngolong mas ya, ini kolong. Nah, di dalam kolong-kolong ini banyak keropos biasanya, termasuk punya saya ini juga ada yang keropos, dan itu pasti sampean mau menghindari sulit ya. Keropos gimana enggak apa-apa ya. Kemudian pintu ini masih ori. Nah, terus iki mas, lantai untuk semua jenis katana mungkin yang harga di bawah 50-an lah rata-rata, lantai yang sini mesti korosi juga. Nah, ini juga ada korosi ya, lantai bagian situ itu mudah. Bila teman-teman pengen ngelas juga tinggal diganti plat, dilas lagi. Nah, untuk interior jangan berharap banyak, teman-teman dapat interior seperti ini sudah cukup baik. Dashboard untuk yang versi ini masih agak membulat-bulat gitu, dan itu sudah cukup baik. Dashboard dengan membulat-bulat gitu. Dan ini yang penting temperatur suhu sama full meter bensin itu masih berfungsi dengan baik. Jadi ngolong ya, ngolong itu penting. Dilihat mobil seperti ini ngolong. Kenapa? Kalian bukan mencari cacatnya si penjual, tapi melihat seberapa parah kroposnya. Nah, kalau seperti ini masih sangat bisa dimaafkan. Kalau yang sampai ambrol ya mungkin teman-teman bisa berpikir ulang karena harus mencari tukang las untuk nempel itu, gitu ya. Tapi ketika teman-teman dapat yang masih kaleng gini, itu berarti sudah lebih dari cukup. Nah, sekarang ini ban serep, jarang orang bawa katana bawa ban serep itu soalnya pintunya banyak yang sengkleh. Nah, belakang begini. Nah, yang keropos pertama dari lantai belakang tuh dari sini pasti, pinggir ini ya pasti keropos dulu. Nah, kemudian kalau lantai ini biasanya keropos, tapi ini lantai ini masih lebih dari cukup. Nah, gitu ya. Nah, untuk jok belakang ini memang ada hadapan hingga tahun terakhir, kecuali yang sudah tipe GX94 ke atas itu dia joknya sudah hadap depan. Tapi jangan pernah berharap teman-teman apabila punya istri yang sedang mengandung, orang tua emak-emak yang mengajak ibunya yang sudah tua renta diajak mobil naik seperti ini, nggak akan nyaman. Jadi untuk apa kita beli mobil seperti ini kalau dipakai ngajak orang tua tidak nyaman, istri yang sedang mengandung juga tidak nyaman. Nah, satu, untuk belajar. Nah, untuk belajar punya mobil. Yang kedua, nyukup dana. Dengan keuangan teman-teman yang masih, mohon maaf ya, masih terlalu minim, itu saya pikir mobil seperti ini sangat worth it untuk dibeli. Kenapa? Nah, sebetulnya teman-teman punya uang misalnya di bawah 30 juta, daripada beli LCGC berhutang dan ujung-ujungnya gelondong, nah, mending pakai seperti ini. Sisanya kalau ada pendapatan lebih ditabung untuk upgrade. Nah, ini bisa mobil seperti ini, satu untuk transportasi, jadi dengan budget yang minim tadi. Yang kedua, cari yang irit pengeluaran. Dari sisi bahan bakar dia irit, masih di atas 110 km per liter, itu cukup irit. Perawatan juga sangat murah, pajaknya murah, hanya sekitar kurang lebih naik turun 500.000. Kemudian apalagi ya, dan mobil ini tidak lekang dimakan waktu, kemudian bisa dijadikan sarana untuk bekerja, jadi transportasi untuk bekerja. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan, saya ini misalnya orang pengusaha, rutenya sering ke Jakarta, dari Malang ke Jakarta, nggak Pak, mesinnya kuat, tapi boyoke sampean sih nggak kuat, muka mumbul-mumbul tumpahannya gitu ya. Jadi boyoke sih mumbul-mumbul. Oke. Nah, kemudian berarti beli untuk bekerja untuk apa ya teman-teman, misalnya petani, pekebun,
untuk ngantar anak sekolah deket-deket, nah itu cocok. Jadi untuk rute-rute 5 kilo 10 kilo itu sangat cocok. Jadi setiap hari rutenya hanya dari rumah ke kebun muter-muter gitu, dia sangat cocok. Jadi kalau untuk pekerjaan yang membutuhkan pengeluaran sampai antar kota, itu dia tidak cocok. Nah, jadi mobil ini sudah cukup ganteng, cukup cakep dengan budget kita yang hanya di bawah 30 juta. Jadi caranya begitu. Nah, kemudian dicek ketika mesin hidup, coba ya tak hidupkan sebentar, tunggu ya, tak hidupkan dulu mesinnya. Oh, keliru gitu. Nah, begini. Nah, kadang-kadang start itu kadang-kadang ada selip kayak gitu tadi, cek gitu, tapi wajar. Kalau teman-teman lihatnya mesin ketika masih dingin, ini ada ngasap sedikit bul terus hilang, itu wajar. Itu namanya seal clap, umum ya. Tapi ketika sudah panas, kebu bersih seperti ini, tidak ada apa, ini sudah cukup baik. Ini mas, ini saya enak banyu nih. Ya, tadi saya tidak bawa air, memang ini ada airnya. Tuh, ini ada airnya. Ini masih sangat baik. Berarti kompresinya masih cukup baik. Oke ya, sampai di sini paham. Dan Katana yang di zaman tahun ini dia hanya ada 4 speed. 4 speed maju, 5 atret. Kelemahannya lagi, remnya ini Senin Kamis. Tadi sudah saya bilang dia ngumpo dan cenderung Senin Kamis. Jadi di rem itu nggak bisa langsung set gitu. Tapi mobil seperti ini kenapa jarang mematikan orang? Saya di sini ya hampir tidak pernah dengar kecelakaan pakai Katana mati orangnya, itu tidak pernah. Padahal ini tidak ada airbag, tidak ada seat belt apa ya. Kenapa? Karena orang bawa mobil seperti ini pasti naiknya pelan-pelan dan jaga sopan santun. Kemarin saya review Evo 3 itu, orang bawa Evo 3 itu mesti kudu ugal-ugalan. Tapi kalau teman-teman pakai mobil ini, bawa ugal-ugalan itu tidak ada. Banter itu males. Paling jalannya hanya 40, 50 gitu. 60 ke atas itu wis males pakai mobil ini. Yes, jalannya antara 40 ke 60 itu. Jadi lebih sopan di jalan. Kita pakai mobil ini kalem-kalem dan bisa naik-naik ke puncak gunung. Gitu ya. Terus kita kalau pakai off-road ke kampung itu juga ndak eman. Kita berasa-berasa ke sawah-sawah, ke kebun, pinggir-pinggir gini kena ranting kecil-kecil itu ndak eman. Karena ya mobilnya juga terjangkau. Jadi mobil seperti ini bisa jadi solusi untuk Anda. Mobil yang multifungsi, jarak dekat, ekonomis, pengeluaran ringan, budget minim, is okay. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang cari mobil dengan low budget. Nah, di sini tak kasih videonya pas jalan sambil tak ceritakan rasanya bagaimana. Intinya melakukannya ndak enak gini. Jadi koyok jaran goyang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kerukunan bersama dengan teman, saudara, tetangga, orang tua, morotua. Lah ini untuk teman-teman pesen nih. Aksa ini sering dapat curhatan. Oh, mantune gek ora pati apik ambek morotuane, itu jangan ya. Itu jadi rukun koncone, tonggone, dulure. Nah, morotuane sing rukun. Nah, cok gontok-gontokan. Duit, uang banyak itu nggak ada batasnya. Yang penting hati ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jalan kena batu kayak gini, jalan geronjal dikit gini ya di dalam terasa loh. Gelodak-gelodak ya tetap ada. Ya, gelodak-gelodak tetap ada. Nah, ini kan jalannya agak turun. Kalau tak rem gitu ya ada mompa-mompa dikit itu wajar lah ya. Loh. Enak teman-teman, tapi asik bawa Katana, kaca dibuka sore-sore gini asik. Lihat pemandangan ke kebun. Itu asik. Jadi mobil ini ya mobil murah tapi ada asiknya dipakai itu. Kalau untuk akselerasi ini tak gas ya biasa aja. Ya memang tapi mobil ini kalau untuk kecepatan tinggi memang nggak layak ya. Jadi kalau saya ya pakai jalan mobil seperti ini santai-santai aja lah. Mentok ya 70 iku wis koyo gak enak ngono gitu ya. Pelan-pelan aja. Yang penting alon-alon kelakon gitu ya. Jeep itu makanya memang harus santai. Oke? Itu teman-teman ya. Intinya mobilnya atos pokoknya. Gak iso tak ceritane. Pokoknya mobilnya atos ndak enak. Wes, tapi aku seneng. Nah, yang penting aku seneng. Oke.